Ini adalah Audio-Technica ATH M40X. Bisa dibilang ini merupakan headphone monitoring yang paling worth it untuk harganya, yaitu 1,2 juta sampai 1,4 juta, tergantung seberapa hoki lu ya bisa dapat ya. Dan gue juga bakal komparasiin ini sama M50X ntar. Jadi ya, simak aja video ini. Kita langsung aja ke reviewnya. Jadi ini adalah boxnya. Bisa dilihat bahwa box ini tuh sama persis sama M50X, cuman beda di grafik dan beda di sini tulisannya M40X warna merah. Pas dibuka ada cover seperti ini, di mana biasanya di dalam cover sini, nih bagian sini, itu isinya kartu garansi dan buku panduan, serta ada ini juga casing kulit sintetiknya yang gue sangat suka, dan juga biasa di sini ada headphone-nya. Saat lo buka ini dalam sini, nggak tahu nih apaan, ini ada dua pasang kabel, yaitu kabel 3 meter ya straight, sama kabel 3 meter coiled. Ada juga ini converter dari 3,5 mm ke 6,3 mm. Dan ini headphone-nya sendiri, dimana bisa dilihat bahwa kualitas dari headphone ini gue bisa bilang cukup jelek ya. Nah, ini mungkin lu lihat patah begini, ini karena salah pemakaian, dan bisa bener salah pemakaian. Cuman memang ini kualitasnya bisa dibilang cukup jelek buat gue ya, untuk harganya. Gimana ini rasa plastik murahan banget, rasanya plastik murahan banget, dan dia cuman bisa swivel ke depan doang. Nih, swivel ke depan doang. Dimana gue nggak ngerti kenapa harus swivel ke depan doang. Mungkin itu dia tipe yang gimana ya? Yang lu taruh, misalnya naruh begini, langsung lu pakai gitu. Daripada lu taruh di kayak gini. Kayak gini kan enak. Lu bisa kena sama badan lu daripada kayak begini, kena ya sama plastiknya. Tapi gue cukup mengerti di mana kalau misalnya swivel ke depan, lu bisa taruh headphone-nya begini tanpa lu harus puter-puter ya pas lu mau pakai gitu. Jadi bisa dibilang ya lebih ke studio, pakai buat di studio doang gitu ini headphone. Cuman ya itu doang sih masalahnya. Oh iya, sama juga ada inilah jelas ya kulit PU di sini di atas. Jadi gampang kelupas. Udah gitu dong. Kita langsung aja ke suara, di mana headphone ini datang dengan driver 40 mm dinamik. Yang buat gua tuningannya cukup bagus dan balance. Di mana tuningannya itu neutral dengan bass boost. Dan ya cuma neutral doang. Dan kalau misalnya lu lihat grafnya, walaupun ada sedikit kayak kemiripan dengan V-shape, tapi ini masih netral dan masih bagus. Jadi menurut gua sangat bagus, apalagi suaranya yang balance, semuanya kedengeran rata ya. Kita langsung lanjut ke mid, dimana bass dulu ya. Bass, dimana bass banyak orang yang bilang gak terasa dan gak gitu suka, karena emang flat bassnya, sub bassnya itu gak gitu terasa, hantaman bass gak terasa, kuantitasnya juga gak banyak. Tapi ya sebagai headphone monitoring menurut gue bukan masalah besar. Jadi ya bukan masalah besar buat gue sih, karena kan headphone monitoring nggak gitu perlu bass banget, kecuali lu musik creator yang cuma yang jedak-jeduk dan perlu suara bass yang gede ya. Cuman ya gue nggak gitu suka juga ya bass yang jedak-jeduk begitu. Kadang-kadang gue lebih suka yang neutral balance anjay. Nah selanjutnya dia mid, ada midnya buat gue cukup bagus malah. Dimana midnya itu beneran jelas, suaranya lumayan keluar dan cukup menonjol. Kalau dilihat itu rada V-shape, tapi nggak gitu terasa V-shape madinya, karena bassnya nggak gitu gede. Dan ya buat gue cukup bagus midnya, jadi gue suka banget midnya ini. Lanjut ke vokal, dimana vokalnya buat gue justru kurang bagus, dimana vokalnya kurang keluar suaranya, dan ya kurang keluar aja gitu. Gue juga nggak tahu ngomongnya gimana ya. Emang kurang keluar aja suara vokalnya, tapi masih cukup kedengeran jelas suara vokalnya.
pengucapan kata-katanya jelas, dan ya udah jelas tapi kurang keluar suaranya, kurang gue suka. Sejak dari situ ada treble, dimana treble menurut gue extensionnya cukup panjang dan cukup tinggi, dia punya treble-nya ya, hampir mendekati tajam, tapi nggak tajam, nggak tajam, nggak fatiguing, jadi cukup oke buat gue. Suara treble-nya keluar, dan suara tuningan treble-nya menurut gue lebih bagus daripada M50X ya. Kita ngomongin itu ntar lagi dah. Jadi ada beberapa hal yang bagus lagi, yaitu separasi menurut gue cukup oke nih, walaupun ya dibilang bagus banget kagak. Separasi oke. Detailing juga standar. Oke, detailingnya tuh standar. Yang penting ada suara detail-detail yang keluar. Oke, nggak sampai sedetail M50X, cuman ya cukup detail. Ada juga soundstage yang menurut gue lumayan sempit dan tapi lebar juga kalau misalnya lupa ganti earpad sih. Jadi ya cukup oke soundstage-nya. Dan kita ke bagian salah satu yang bisa dibilang deal breaker buat headphone ini, yaitu imaging. Dan imaging yang gak jelas buat gue ya. Nah, kenapa gak jelas kayak gitu kan? Kenapa? Karena imaging dan akurasi suara itu cuman di sini doang gitu. Kayak lu dengerin instrumen apa, dengerin suara apa aja, kayak suaranya itu ada di sini aja. Dia nggak kemana-mana, nggak bisa menjauh, nggak bisa mendekat. Jadi ya kurang gimana gitu ya rasanya ya. Aneh kadang-kadang, soalnya lu biasa harusnya dengarnya, kalau misalnya ASMR, lu kan harusnya maunya deket-deket gitu. Ini di sini aja, dan kalau misalnya lu dengar suara misalnya mobil atau apa, jauh banget atau apa, masih kedengeran karena emang karakteristik suaranya dari kecil ke gede gitu kan. Tapi terasa cuman di sini doang, jadi rada aneh. Dimana rasa-rasa yang dihasilkan headphone ini nggak imersif gitu. Jadi gimana ya? Imaging tuh salah satu yang jelek ya, bisa dibilang. Rada claustrophobic, udah gitu udah di situ-situ aja, nggak kemana-mana gitu suara imagingnya. Jadi ya ini ya salah satu kekurangan yang cukup besar buat gue, soalnya imagingnya menurut gue jelek banget, lumayan jelek ini, cukup jelek. Tapi ya selain dari itu, buat monitoring suara balance neutralnya gue suka ya. Jadi gue mau langsung bandingin sama M50X ya, dimana jelas suara vokal dan suara detail masih gedean M50X. M50X itu walaupun seperti yang gue udah bilang V-shape jelek, mid-nya tuh rada ketutupan, dia punya vokal jelas keluar. Oke, dia punya vokal jelas keluar dan dia punya detail lebih gede detailnya daripada ini. Walaupun detailnya nggak banyak banget, cuman lumayan kedengeran suara detail yang dihasilkan oleh M50X. Cuma ya itu doang sih masalahnya, upgrade buat driver. Ya selain dari itu, frame-nya build quality itu bagus, maksudnya dibandingkan sama M40X, build quality-nya lebih bagus dan juga bisa swivel depan belakang. Nih, swivel depan belakang. Jadi ya sangat versatile buat gua, misalnya dipakai buat ya headphone portable buat kemana-mana gitu loh. Sama juga bisa di collapse. Ini nggak bisa sih karena gua lem ya rusak soalnya. Lebih versatile M50X kalau misalnya mau dibawa kemana-mana. Sama ya seperti yang gue bilang, build quality, di mana breaking point M50X cuman di sini dia ke atas kayak gini doang. Sedangkan kalau misalnya M40X lu sekali swivel ke depan ke belakang, ya lu lihat lah ini, patahnya langsung copot begini coy. Jadi ya itu salah satu kekurangannya build quality, di mana breaking point-nya lumayan parah, sekali patah mampus ya. Gitu maksudnya. Tapi ya buat gua ya, monitoring, kalau misalnya gua mau personally ya, monitoring keluar outing gitu ya, M40X buat gua lebih bagus karena suaranya lebih neutral dia. Gua mau monitoring lebih enak lah pakai M40X daripada M50X. Jadi ya personally kalau gua lebih pilih M40X kemana-mana.
Dan seperti yang lu lihat ini kan bodinya M50X ya. Tapi drivernya M40X. Ya, karena kenapa gue ganti begini? Bagi lu pada yang nggak tahu dan nggak nonton video M50X gue, M50X gue rusak. Ada dua, dan ya sempet gue kanibalin, jadi ada satu frame yang nggak kepake, dan ini udah patah sih ini, jadi gue lem lagi. Nah itu, hokinya gue adalah M50, driver M40X, bisa langsung dipasang ke driver M50X, tanpa lu harus motong-motong plastik, tapi ya, lu tetap harus solder sih, kan namanya juga koneksi ya, kayak piringan kayak begininya nih, bukan piringan sih. Driver sama housingnya bisa dibilang ini ya, itu bisa langsung ditransplant ke M50X dari M40X. Jadi ya, plug, solder, and play gitu ya sistemnya. Ya cukup oke, cukup. Jadi ya, gue mungkin salah satu orang yang pertama untuk ngebikin mod begini. Dan ya, kalau misalnya buat orang lihat, kenapa ganti M40X, kenapa nggak langsung beli driver M50X aja? Ya yang ada aja. Ini soalnya M40X ini punya bapak gue tadinya. Cuman ya, dia sempet pakainya mungkin rada kasar atau apa gitu, jadi ya patah seperti ini. Terus ya, karena nggak dipakai dan mumpung body M50X ada kosong, jadi ya gue pakai lah, maksudnya ngambil kesempatan, untung-untungan. Dan ya, begitulah. Buat gue sendiri, gue lebih pilih M40X daripada M50X untuk pure monitoring. Menurut gue M40X lebih bagus kalau misalnya lu pakai buat ya shooting indoor outdoor, juga menurut gue lebih bagus buat bikin musik. Ya cuman kalau misalnya lu musiknya perlu yang jedak-jeduk gitu kenceng-kenceng, ya mungkin M50X kali ya. Tapi juga ada bagusnya suara flatnya M40X, di mana suara jedak-jeduknya tuh lebih kenceng di ya viewer lu. Ya, sampai situ aja video untuk hari ini, dan ya sampai jumpa di video berikutnya. Jika lu ada kesan-kesan, misalnya lu punya M40X atau M50X, ya coba tuliskan komentar. Dan ya, kalau lu punya dua-duanya, lu lebih pilih mana? Kalau gua sendiri buat monitoring, pure monitoring, M40X. Kalau buat ASMR, jelas M50. Suaranya, gue bilang ya jujur, suara M40X tuh nggak bikin geli, oke? Jadi gue nggak suka pakai M40X buat ASMR, karena nggak geli gue, oke? Gitu maksudnya. Udah gitu aja maksudnya. Thank you yang udah nonton dan udah ngasih waktu lo ke gue. Dan sampai jumpa di video berikutnya di minggu depan. Bye-bye. Oke, lo tau gak? Gue nih udah nge-review, udah bikin video ini udah 3 kali ini. Dan ternyata OBS gue tuh nggak nge-record semuanya. Gue pikir tuh tadi karena gue kan biasa suka monitoring pakai OBS langsung kan. Karena gue pikir yang lebih direct, bukan lebih direct sih, lebih ke apa yang gue denger, apa yang gue record gitu. Karena kalau misalnya gue langsung ke gue punya interface, gue pakai AG06. Gue takutnya yang gue denger bukan apa yang gue dapetin gitu maksudnya. Cuman ya, ternyata bukan itu. Ternyata gue nggak sengaja source audionya gue matiin, padahal udah kedengeran gitu. Gila, sayang banget. Aduh gila, nggak enak banget, gue gatel anjing jadinya. Dan ya gimana ya, ngomong-ngomong, lumayan ngeselin karena gue masih ada tugas kelompok juga abis ini yang gue harus edit video. Males banget gitu kan. Ya gitu aja lah, gue nggak tahu juga abisnya. Yang gue nggak tahu itu, gue nggak tahu minggu depan mau nge-review apaan beneran. Gue nggak tahu mau nge-review apa minggu depan. Karena ya udah mulai abis barang-barang gue. Palingan G-Wolf Skull, cuman G-Wolf Skull males juga gue review. Kalau misalnya G-Wolf Skull solderan bisa, atau SD card reader, hard disk bisa juga kali ya. Gue nggak tahu juga bisa mau nge-review apa beneran. Apa yang bisa gue review ya? Lampu. Oh iya, gue masih ada ini, lupa anjing. Masih ada HD58 Next. Cuman gue ada males kalau misalnya nge-review barang yang maksudnya gue daily gitu. Makanya gue lumayan lama sempat mau nge-review apa ya? Gue lupa mau nge-review apaan.
yang review Daksa itu lumayan lama, itu salah satu yang paling lama itu, karena ini daily gue males nge-review daily, nggak tahu kenapa. Kalau hoki 2 minggu lagi gue ada kamera. Kalau hoki semoga datang sih 2 minggu lagi kamera. Udah gitu aja. Semoga kualitas video gue bisa bertambah daripada ini, karena gue sekarang masih pakai HP. Gue pakai kamera depan Samsung Note 9. Lebih bagus sebenarnya kalau misalnya gue pakai kamera belakang. Cuman gue nggak bisa nge-monitor gue punya muka atau apa gitu. Jadi ya gue nggak mau. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya gue pakai mungkin kayak live view atau kok live view. Ya pakai monitoring langsung connect ke PC gitu. Cuman gue nggak mau, maksudnya ribet kayak gitu. Gue mendingan kayak begini. Jadi makanya kualitas videonya rada, kalau misalnya lu lihat terlalu smooth atau terlalu gimana gitu ya, rada jelek. Tapi ya semoga setelah 2 minggu kualitas video gue bakal menambah tinggi. Kamera apa itu ntar lah kapan-kapan. Kalau misalnya gue lagi niat. Udah gitu ya. Thank you udah nonton. Bye bye. Kali ini beneran bye bye.